Kembali di Mitra Koperasi, channelnya akan mengupas tuntas tentang perkoperasian. Kali ini kita akan melanjutkan tema tentang plan bisnis dan saya juga masih ditemani oleh Om Anjel Muti. Jika dalam tayangan sebelumnya kita sudah bicara bahwa yang namanya plan bisnis itu memang betul-betul penting dan tidak bisa dibuat semaunya sendiri ya. Ada langkah-langkah, ada step-step. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang apa saja sih tahapan-tahapan yang harus dilakukan pada saat kita pengen menyusun plan bisnis. Nah, kita mungkin hari ini akan berbicara agak teknis nih Om Anjel. Iya, siap. Sebenarnya plan bisnis itu ada tahapan, mungkin ada sebelum melakukan atau pada saat melakukan atau setelah melakukan. Saya nggak paham ya, mungkin Om Anjel lebih paham. Kira-kira apa sih pada saat kita mau membuat plan bisnis, apa saja sebenarnya perlu diperhatikan? Iya. Oke, baik, terima kasih Om. Jadi pertama, kalau kemudian kita bicara kita mau bikin plan bisnis, apa seperti yang pernah diceritakan sebelumnya, maka kita perlu menyusun namanya studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis ini ada beberapa tahapannya. Kemudian jadi itu bisa dikatakan bahwa ini jadi satu rencana, bisa jadi satu plan yang bagus untuk kemudian dicapai. Nah, tahap pertama SKB gitu kan, saya karena itu studi kelayakan bisnis biar kemudian gampang diingat, maka SKB pertama adalah sadari kondisi bisnis kita, Jadi bagaimana kemudian kita menyadari kondisi bisnis? Maka paling tidak banyak cara sebenarnya, ada banyak analisis tuh yang bisa digunakan. Maka bisa jadi mungkin yang paling gampang deh yang sering di ini adalah analisa SWOT misalnya. Kita tahu kekuatan kita tahu kelemahan kita tahu peluang kita dari luar ini apa saja. Kemudian kita tahu ancaman kita, kompetitor, kemudian mungkin ada ancaman baru dari bisnis karena perkembangan teknologi yang tiba-tiba muncul, atau mungkin karena teknologi ini juga akan mengancam ini akhirnya jadi tidak menarik, bisnis jadi tidak menarik lagi karena harus berubah gitu, seperti itu. Maka kita harus sadari dulu tuh, benar-benar kondisi lingkungan yang ada di bisnis kita. Dan itu harus jujur, kita katakan, kita buka bahwa kondisinya seperti ini. Nah, setelah kemudian semua kondisi itu tertata, kita sudah tahu semua, maka SKB kedua kita masuk pada tahapan siapan komparasi bisnis. Jadi bagaimana kemudian itu data peluang, peluang ketemu ancaman. Kalau kita bicara kemudian tadi modelnya SWOT seperti itu, maka akan nanti jadinya seperti apa. Kemudian ini kelemahan ketemu kekuatan nanti jadinya seperti apa, atau kekuatan ketemu peluang nanti akan jadi seperti apa. Nah, proses itulah harus kita komparasikan. Bagaimana kemudian kita punya analisis, sampai kemudian nanti mengerucut. Jadi bisnis yang akan dilakukan ini nanti harus seperti ini. Atau bisa jadi mungkin nanti tidak perlu dikomparasikan seperti itu aja. Bisa jadi paling gampang mungkin hanya tinggal mengurangi dan menambahkan, misalnya contoh sederhana. Kekuatan kita ini, maka itu harus ditambahkan. Kelemahan tinggal dikurangi, maka tinggal poin mana tuh, bagaimana kemudian cara mengurangi dan cara menambahkan. Atau mungkin juga ada yang dihilangkan, atau kemudian ada yang perlu diciptakan. Misal ancaman nih, sudah itu harus dihilangkan nih. Bagaimana kemudian cara menghilangkannya? Yang diciptakan misalnya, kita harus menciptakan kreasi baru biar kemudian ini bisa cepat tercapai, tujuan bisa tercapai seperti itu. Nah, dari posisi seperti itu, maka kemudian SKB di tahap 3 adalah bagaimana strategi kreativitas bisnis. Jadi strategi kreativitas bisnis ini di tahap 3 ini bagaimana kemudian kondisi-kondisi itu tadi jadi satu kreasi yang itu nanti mengerucut jadi satu. Kita akan bikin bisnis ini atau bikin pabrik ini dengan kreativitas nanti akan seperti ini, target pasar kita adalah seperti ini, kemudian ini akan dicapai dalam jangka waktu berapa lama. Nah, itulah paling tidak tahapan rencana sebenarnya, proses mungkin bisa dibilang seperti itu.
kita bicara tentang membuat plan bisnis. Jika kondisinya adalah kita sudah memulai bayangan, mungkin kita sudah mempunyai program. Pertanyaannya, jika saya tidak mempunyai bayangan mau bisnis apa, tapi saya punya uang sama punya tim, nah, bagaimana memulai plan bisnis itu seperti itu? Ya artinya itu tadi Om. Maka ketika kita akan mulai, kita kemudian sadari dulu nih kondisinya. Oke, kekuatan kita adalah kita sudah punya uang dan kita sudah punya tim. Tapi kemudian kelemahan kita adalah kita nggak tahu nih mau bikin apa gitu kan. Nah maka itu adalah jadi salah satu kelemahan. Maka kemudian bagaimana kemudian maka kita bisa mengkomparasikan pada yang nanti pada proses komparasi kita lihat peluang. Oh peluangnya apa nih gitu kan? Oh sekarang lagi misal marak sistemnya yang delivery order karena orang nggak boleh keluar rumah misal. Nah maka nanti harus ada layanan apa atau kemudian kita bikin bisnis apa yang kemudian ini ya contoh sederhana misal yang namanya bagian pengiriman barang kan sekarang tren banget kan ketimbang dulu sekarang udah banyak online kan jadi meningkat. Nah posisi seperti itu artinya bisa jadi plan bisnis itu bisa jadi dilihat keinginan untuk membuat satu usaha itu bisa jadi lihat dari peluang atau kemudian lihat dari kebutuhan. Jadi ada dua ininya. Kita bisa jadi kalau kemudian contoh misal kalau dari kebutuhan atau permintaan, misal contoh ada orang pesen, orang pesen roti ukuran sekian, banyaknya sekian. Pesan ke kita bisa nggak bikin, maka itu kan satu peluang. Atau kemudian kita bikin roti baru yang kemudian akan kita jual nih ke masyarakat dengan target siapa yang akan beli, kemudian target pasarnya nanti siapa, harganya berapa dan lain sebagainya. Maka bisa jadi posisinya lihat seperti itu. Memang ada kelemahan kelebihannya gitu kan. Kalau kelemahannya di posisi permintaan itu tadi kita dari sisi kreativitas agak rendah. Karena apa? Karena orang sudah pesen, aku pengen roti kayak gini, maka kita nggak perlu kreasi, cukup sesuai yang diminta gitu kan. Tapi ketika kita mau menawarkan, kita bisa kreasi sebanyak mungkin biar kemudian rotinya jadi rasa apa seperti itu. Ya karena di lapangan begini, saya juga kadang bertemu orang punya uang nih. Kalau mungkin anggota koperasi sudah mau pensiun, bingung mau ngapain. Nah, mungkin ini bisa sedikit membantu. Nah, berkaitan dengan plan bisnis itu juga, apakah kemudian ada tahapan-tahapan yang boleh atau tidak? Misalkan ini sebenarnya ada 10 tahapan nih, tapi yang 5 itu harus dijalankan. Yang 5 bolehlah nggak dijalankan, atau nanti bisa di tengah. Kira-kira poin kunci dari plan bisnis itu apa? Sebenarnya poin kunci dari plan bisnis itu adalah paling utamanya adalah gambar bisnis itu mau bergerak di bidang apa, seperti apa dulu. Jadi misal contoh aku bergerak di bidang pertanian, bidang bisnisnya atau kemudian bisa produksi di bidang pertanian. Nah, itu dulu kemudian dipastikan dulu, karena kemudian kegagalan rata-rata terjadi karena kemudian kita berubah. Kita tadinya targetnya mau di bidang pertanian, kemudian lihat peluang kayaknya di pertanian lebih cepat kalau beternak gitu kan. Nah, ini geser. Ini kok perubahan konsistensi ini nanti yang bakal berbahaya. Maka ketika kemudian mau bikin rencana bisnis, yang paling sederhana ya pastikan dulu, mantepkan dulu itu mau bisnis apa. Itu dulu mantapkan dulu. Pokoknya kemudian baru setelah itu kita bikin turunannya. Misal aku mau bikin bisnis kuliner, misal nasi goreng. Maka udah mantepkan dulu tuh, yakinkan dulu bahwa ini semua nasi goreng ini potensial, nasi goreng ini menarik, nasi goreng ini berpeluang, nasi goreng ini bisa trending dan lain sebagainya. Nasi goreng ini menguntungkan gitu kan. Pasti
rasakan dulu semangat bahwa ini bisa, ini bisa. Baru kemudian setelah keinginan itu ada, setelah mimpi itu ada, baru kemudian kita turunkan lagi nih masalah tadi yang tahapan-tahapan itu itu bisa disesuaikan mana dulu yang ini. Bisa jadi kita nggak perlu melihat nggak perlu melihat ancaman, kita fokus aja peluang, langsung jalan hajar gitu. Nah bisa jadi ancaman kita abaikan, jadi kita nggak melihat ancaman, kita nggak melihat kelemahan, kita fokus hanya peluang, kita kejar. Itu bisa aja, itu hanya tahapan strategi. Tapi kalau menurut saya paling penting adalah mimpinya dulu, harapannya dulu, mau bikin bisnisnya apa, itu dulu dan jangan berubah, jangan berubah. Kalau masih berubah berarti itu belum yakin gitu. Ya. Belum yakin. Ini secara umum seperti itu ya. Kalau misalnya ada kasus begini ya, ini ada peluang bisnis, saya punya modal, saya punya tim, tetapi peluang bisnis ini harus cepat. Misalkan ini sekarang ada kebutuhan karena pandemi, kebutuhan misalkan masker atau cuci tangan. Tapi diprediksi ini hanya akan berlangsung selama 1 bulan, gitu kan? Iya. Berarti ini adalah bisnis kontemporer atau ya. Apakah di proses seperti itu kita juga harus memerlukan plan bisnis yang lengkap dengan tahapan-tahapan yang tadi sudah diceritakan? Ya, sebenarnya pada posisi tahapan itu tidak mesti kemudian tahapan itu harus seperti itu, karena banyak cara juga gitu kan, banyak cara yang kemudian model slot atau kemudian model nanti yang mengurangi, menambahkan atau menciptakan, menghilangkan gitu kan, ada model seperti itu, atau nanti boleh banyak cara sebenarnya untuk bikin posisi itu. Nah, tapi bagaimana kemudian menangkap peluang yang itu sifatnya jangkanya pendek? Maka sebenarnya pada posisi kemudian tidak kemudian ini perencanaan itu harus memerlukan jangka waktu panjang, tidak selamanya kemudian itu. Tapi pada titik kemudian harus punya pertimbangan sebelum kemudian memutuskan, maka itu pun masih tetap perlu dilakukan. Artinya misal contoh tadi, ada kebutuhan nih, ada permintaan misal dibikinkan masker model batik misalnya, model batik khas daerah misalnya. Ketika kemudian ada permintaan itu, tapi kemudian harus cepat, maka kita pun harus ngambil keputusan cepat. Kalau memang ini kita bicara bisnis gitu, kita pun harus ngambil keputusan cepat. Tapi itu pengambilan keputusan cepat itu pun tidak mengurangi atau tidak melupakan bahwa itu kita sudah pertimbangkan. Dalam arti pertimbangan ini kan sebenarnya rencana. Oh ini ada peluang nih bikin masker model batik, maka kita udah berpikir, kita punya bahan dari mana dan lain sebagainya. Itu dalam jangka waktu yang cepat juga harus kita putuskan. Tapi ada poin-poin tertentu, kita kalau harus nawarin seperti apa biar kemudian nih proyek ini atau peluang ini bisa kita ambil karena ada kompetitor lain yang nawarin, maka kita akan bikin apa. Maka prosesnya yang kemudian dipercepat, dipersingkat. Bagaimana kemudian dalam waktu singkat kemudian bisa diputuskan, ambil gitu. Ya, karena jangan sampai begini, karena kita terlalu saklek. Ya. Ini menurut Om Anjar tahapannya harus seperti ini. Padahal ini adalah bisnis-bisnis yang membutuhkan keputusan singkat dan cepat. Ya. Ketika kita sudah membuat dan merencanakan, kita sudah selesai, ini sudah nggak booming lagi. Gitu. Ya. Sudah nggak dibutuhkan lagi. Gitu. Jadi plan bisnis itu yang pertama memang dia harus mempertimbangkan betul situasi dan kondisinya ya. Betul. Apakah kekuatannya, kemudian yang kedua dia juga harus memahami kondisi di luar dirinya. Iya. Apakah itu kompetitor, apakah itu mungkin berkaitan dengan eksternal bahan bakunya, pembelinya. Itu. Dan yang terakhir adalah plan bisnis juga harus menyelesaikan kondisi keadaan ya. Keadaan, betul. Jadi ya itu awal itu kita sadar kondisi, Jadi bagaimana kemudian ya termasuk kemudian peluang ini perlu keputusan cepat. Maka ketika kita sadari itu, maka kita harus ambil keputusan cepat juga gitu kan. Ini kelemahan udah abaikan. Kita fokus dulu kekuatan karena ini perlu cepat. Nah, itu adalah cara gitu kan, cara. Jadi tapi tidak kemudian menjadi saklek, jadi kitab suci bahwa aturannya harus seperti ini ya. Repot juga gitu kan seperti itu. Jadi memang plan bisnis ini memang harus direncanakan, harus ada tahapannya.
Tetapi kita juga tidak bisa hanya mengacu pada satu poin saja, kemudian mengaplikasikan kondisi bisnis. Sehingga kalau bisa saya simpulkan, pembuatan plan bisnis itu kita harus mempertimbangkan banyak hal. Kita harus sadar kondisi, kemudian kita harus cerdas juga mengantisipasi. Kemudian juga kita harus berbuat seefektif dan seefisien mungkin. Sehingga mungkin plan bisnis untuk berbagai kondisi itu berbeda. Ya. Sehingga nanti jangan sampai mitra koperasi dimanapun Anda berada, Anda terpikir plan bisnis harus panjang, harus lama, harus detail, malah nggak jadi-jadi. Ya, dan kehilangan prospek. Bisnisnya jadi hilang. Oke, terima kasih Om Fajar. Terima kasih, sama-sama. Hari ini kita sudah bicara tentang bagaimana membuat plan bisnis. Kita akan berjumpa lagi di channel selanjutnya, masih tentang perkoperasian. Salam koperasi.